Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi atau review paket sebelum dikirim ya. Ini paket pompa BBM DC ya. Jadi di mana ini kami edukasinya menggunakan aki ya. Jadi tapi aki ini nggak dikirim ya. Jadi kita edukasi dengan aki untuk mempraktekannya. Kita lihat dulu dari sini ya, dari input ya. Jadi ini juga stop kontak ini tidak ikut dengan ikut steker ini ya. Jadi steker ini terhubung ke kabel. Kabel ini panjangnya 3 meteran ya. Terus ini ada clamp atau pengaman kabel ya. Jadi supaya kabel itu tidak terkoyak ya. Ini dijepit di antara box ya. Ini dari plastik ya. Pengaman kabel gitu intinya ya. Terus ini dihubungkan di dalam terminal ya. Nggak tahu difungsikan apa enggak, tapi ini ditaruh di dalam unit pom ini ya. Terus ini adaptor atau ceger otomatis ya. Jadi adaptor ini buatan STE ini bisa sebagai adaptor dan bisa sebagai ceger otomatis ya. Ini menggunakan trafo ya, bukan switching ya. Terus ini untuk input power supply-nya ini sebenarnya ada kabel ya, seperti ini. Ini kalau dihubungkan ke listrik dia nyala. Tapi ini terdetek ada 12,9 ini posisi voltase aki ya, karena udah STE hubungan ke aki. Jadi kabel dua ini antara hitam dan merah ini yang besar ini menyambung ke positif aki dan ke negatif aki. Terus ada kabel 1,5 mili ini ya, merah hitam juga. Ini terhubung ke saklar ya, ke saklar. Di saklar yang di saklar itu positifnya ya, negatifnya langsung bebas, langsung dia ke power pompa, ke controller ya. Jadi di sini power controller power pompa ya. Di sini di bawah ini ada tag itu tulisan power pompa itu. Ini negatif dan positif ya. Positifnya sebelah kiri, di bawahnya ini ada simbol sebenarnya. Kita lihat. Tapi udah nggak kelihatan ya. Di bawahnya sini itu ada tulisan power pompa gitu. Positifnya ada simbolnya sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan. Terus ini pompa DC ya. Ini pompa DC. Pompanya ini pompa besar ya. Pompa sekitar 10 amperan dalam 12 volt, berarti antara 100 watt 120 wattan. Kalau dalam watt ya. Oke, kita terlanjur ke bawah sini, kita lanjut ya. Ini perkabelannya. Jadi ini begitu menghubung ke power pompa, kalau saklar ini di on kan, itu controller akan nyala atau CPU akan nyala ya. Ini kabel pompa, terus positifnya sebelah kiri juga, negatifnya sebelah kanan ya. Ini prek ini nggak kepakai ya, ini solenoid, jarang sekali dipakai di pom ini. Tapi kalau dipakai bisa juga ya. Terus ini kabel sensor ya, kabel sensor ini urutannya merah, kuning, di sini hitam, atau ini kebetulan kita kasih sekon biru ya. Jadi di biru ini kok ada tumpang tindih ya, karena ini ada sistem switch nozzle ya. Switch nozzle-nya ini menggunakan pin 2 juga, satunya gabung di negatif sensor, atau negatif ini sebenarnya keperuntukannya dua perintah ya, antara sensor dan switch nozzle gitu ya. Jadi ini positif, ini data, ini negatif gitu urutannya kalau sensor ya. Terus ini positif switch nozzle, ini negatif switch nozzle gitu ya. Ini kabel switch nozzle-nya yang warna putih ini, yang kabel sensornya yang ini ya. Ini sensornya kebetulan kuningan ya. Ini sensornya sebenarnya kuningan. Jadi kami sudah membuat sedemikian rupa supaya enak ya. Sensor ini standar pabrik, tidak dipotong ya, hanya soket gitu ya. Hanya disoketkan aja. Kalau ada kerusakan atau ada penggantian itu ya tinggal nyabut sisinya aja gitu ya. Jadi ini sensornya sensor kuningan ya, sensor kuningan. Customer ya, permintaan customer. Terus kita tadi udah ngurus ke sini dulu ya. Terus ini kita kembali dulu ke adaptor sebentar ya. Jadi kalau misalkan dipasang permanen di dalam box pom ini termasuk akinya ya, kabel ini dipotong ya, kabel inputan adaptor ini dipotong terus dihubungkan ke terminal sini, dipepas dengan kabel dari luar ini gitu ya. Tapi karena kenapa ini saya abaikan, karena kemungkinan si pemesan ini nanti akan digunakan seperti ini. Jadi ini kalau saya konekkan dia langsung nyala, voltasenya akan naik ya. Tuh, jadi 13,2, 13,1 naik dia ya. Karena ini posisi ngecas. Tapi kalau sini begini, kalau ke atas ini jadi mode adaptor gitu ya. Tapi kenapa masih terdetek 13? Karena dia terkonek dengan aki ya. Kalau terkonek dengan aki tetap voltase aki yang ditunjukkan gitu ya. Jadi kalau ngecas auto begini, berarti begini juga bisa ngecas tapi manual gitu ya. Tapi kalau ditekan ke bawah atau satu, itu dia akan menjadi ceger otomatis. Bila mana dia voltase aki 14 volt, dia akan mematikan trapo gitu ya. Jadi polanya begitu. Tapi kenapa kok harus dibuat dua versi ya? Ya karena ini STE membuat untuk diadopsikan ke pom ini. Kalau customernya tidak mau pakai aki ya berarti ini bisa langsungkan ke, atau kabel ini ya. Kabel ini bisa dilangsungkan ke adaptornya. Kabel ini bisa langsung ke adaptor sini supaya tidak pakai aki gitu ya. Terus kalau ini nanti untuk percobaan juga kalau nggak langsung nggak pakai aki kan ini bisa dihubungkan langsung ke adaptor gitu. Adaptor ini berapa volt sih kalau tanpa dihubungkan ke aki ya? Coba kalau kita jangan dihubungkan ke aki berapa ya voltasenya? Kita lepas yang negatif aja. Oke. Oke. Nggak bisa kelihatan seperti error dia ya. Kenapa? Karena ini di mode cas gitu ya. Dia seperti mati hidup gitu kan, naik turun voltasenya. Tapi kalau kita gini kan dia akan menjadi adaptor. Ini sekitar terdetek 17 volt gitu ya. Ini kalau begini model ceger, dia akan seperti error karena tidak terhubung baterainya ya. Tapi kalau ini anggap baterai kan, baterai negatif, kalau saya hubungkan ini dia tidak akan bunyi seperti ini, tidak akan mati hidup ya, begini. Jadi keuntungannya adaptor atau power supply buatan STE itu ya ini bisa difungsikan sebagai adaptor atau otomatis ceger aki ya, otomatis ya, bukan manual ya. Jadi ini kan dia ini menunjukkan voltase aki. Jadi adaptor itu kalau dihubungkan ke aki itu yang ditunjukkan voltase itu voltase akinya, bukan adaptornya gitu. Biarpun misalkan adaptor ini 20 volt, itu kalau dihubungkan ke aki tetap dia menunjukkan ke voltase aki yang sebenarnya sekitar 13 atau 12 itu ya. Oke, seperti itu kalau edukasi untuk apa tadi adaptor ya, sudah paham harusnya. Terus kita kembali ke CPU. Terus ini displaynya kebetulan mintanya warna hijau ya customernya. Coba kita nyalakan ya, saya on kan, nyala ya hijau dan agak silau di kamera ya karena terang. Terus ini tampilannya seperti ini, kalau di kamera biasanya nggak nampak ya karena jauh. Jadi ini sebenarnya ada tagnya ya, ada tagnya. Jadi ini kan switch nozzle saya pasang ya, switch nozzle saya pasang. Jadi kalau saya angkat nozzle dia akan otomatis perintah karena ini modenya mode otomatis switch ya. Mau bila mana dipasang switch
dia akan langsung nyala ya. Jadi ini juga ada apa namanya, akrilik ya. Jadi akrilik di sini nggak nampak ya. Ini karena masih ada pengaman supaya tidak tergores. Ini untuk kontrolernya, CPU-nya ini, dan ini untuk displaynya ini, gitu ya. Kita kembali lagi. Ini kalau saya angkat nozzle ya, dia akan proses nyalakan pompa ya. Coba saya angkat dikit aja ya. Dan suara pompa nyala ya. Tapi dia nggak loading karena nggak ada cairan atau BBM ya. Tapi kalau saya letakkan lagi dia akan padam. Jadi mode otomatis nozzle itu ya begitu. Kalau nozzle diletakkan dia padam, nozzle diangkat dia on gitu ya. Ini paketan sebenarnya full set ya, tapi kebetulan karena selangnya kita kosong, kita langsung kirim dari apa namanya, relasinya ya. Jadi kita kirim terpisah nanti resinya untuk apa namanya, selang nozzle-nya ya. Karena ini hanya selang nozzle untuk indikasi aja. Kalau apa namanya, boot nozzle-nya ini benar, tapi selang nozzle-nya ini tidak ada sarungnya ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Jadi cara kerjanya begitu ya. Kalau switch nozzle difungsikan itu ya begitu cara kerjanya. Tapi kalau tidak mau difungsikan, bisa salah satu kabelnya tidak dipasang atau tidak pasang semua gitu ya. Jadi otomatis secara sistem gitu. Ini menu settingnya standar ya, normal 1 2 3 cek totalisator gitu kan. Ada bekas totalisatornya, terus ada angka nominalnya gitu ya. Terus apa? 1015 rubah harga ya, rubah harga BBM ya. Terus 1013 terus 1013. Oh, kalibrasi ya. Kalibrasi standar dari program itu 400 ya, nggak tahu nanti customer di 300 atau di berapa gitu ya. Terus apa lagi nih ya? Untuk mengubah P1 P2 ya, itu masuk di 1017. Oh, ya kan, edit P1 atau P2 ya. Kalau saya tekan di 10.000 misalkan ya, 10.000. Terus saya tekan P1. Nah, di P1 jadi 10.000. Tadinya kan 5.000 ya, gitu. Jadi untuk masuk ke editan P1, percepatan P1 P2 itu masuk dulu di 1017. Ya. 1017 misalkan P2 tadi kan berapa, 10.000 ya. Kita ubah menjadi 15 misalkan. Kita tekan 15. Kita tekan P2. Nah, P1 10.000, P2 15.000 ya, itu untuk mengubah itu. Terus apa lagi? Coba kita nyalakan dari sini ya. Kita perintah 5.000 tapi nggak bisa loading ini karena nggak ada BBM-nya ya. Nah, pompa nyala ya, bunyi pompa nyala. Tapi dia nggak loading karena pompa nggak mengeluarkan BBM gitu ya. Kita matikan. Jadi seperti itu paketannya. Yang ini menggunakan pompa celup ya. Ini dicelup di BBM. Terus ini pompa ampernya besar ya. Ampernya besar itu sekitar 10 ampere atau 9 ampere ya. Tapi ini volumenya mengeluarkan BBM itu lumayan cepat gitu ya. Terus ini beliaunya custom untuk menggunakan sensor kuningan ya. Jadi ini cara kerjanya nanti, ini udah kita matikan ya. Untuk sok klem ini sudah kita matikan, nanti kita terkirimnya pun berusaha mati. Hanya ini aja yang tugasnya si customer nanti ya. Jadi pemasangannya kan di antara sini ya, di jepit box ya. Ini yang masih kendor saya ya. Jadi ini dilepas, box dilubangin, terus ini dimasukkan dari dalam, terus di klem ini, lalu dipasang ini sekencang-kencangnya gitu ya. Sesimpel itu. Jadi customernya nanti di sana semudah itu. Jadi dari sini untuk perpompaannya sudah kami setting ya, sudah kami tata sedemikian rupa supaya kencang ya. Jadi saya rasa kita matikan ya supaya nggak silau banget. Untuk matikan dari sini. Ini contoh kan ngecas kan. Jadi misalkan nggak ngecas dia akan tetap hidup seperti tadi gitu ya. Ini misalkan listrik mati, perumpamaannya kita cabut aja. Nah, dia tetap hidup gitu ya. Tapi untuk mematikan makanya dibutuhkan dari CPU ini sampai ke aki itu harus ada saklar gitu ya. Untuk menghidupkan CPU gitu ya. Saya rasa cukup ya. Jadi paket ini sebenarnya full set, tapi karena selang nozzle-nya kita kebetulan kosong, nanti kita tetap kirim di versi lain gitu ya. Oke, saya rasa cukup edukasi produk paket CPU POM ini DC sebelum dikirim ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.